Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sangat senang sekali berjumpa dengan Anda semua di mana saja Anda berada ya. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semangat lagi ya. Ya, kita akan mengkaji, membahas, kita share tentang teknologi pakan suplemen ya. Teknologi pakan suplemen atau UMB. Apa itu UMB ya? Urea Molasses Block ya. Kita akan bahas teknologi yang sederhana ya, yang bisa dijadikan suplemen untuk memacu pertumbuhan ternak kita ya. Bisa dilakukan di mana saja dan peralatannya bisa mulai yang sangat sederhana sampai ke ya bermodal dikit. Oke, kita bahas ya. Pakan ya, kita ketahui bersama adalah salah satu faktor penentu keberhasilan upaya atau usaha budidaya ternak ya, karena kita tahu bahwa pakan itu bisa mencapai sekitar 80% dari biaya produksi yang kita keluarkan. Alangkah sayangnya kalau kita tidak kelola dengan baik tentang pakan ini ya. Dan bahannya ada di kita semua tentunya, yang kita harapkan bisa kita kelola dengan baik. Nah, untuk memenuhi kebutuhan pakan seekor ternak tidak lain bertujuan, apa sih tujuannya? Yaitu untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ternak tersebut ya. Nutrisi untuk apa? Hal ini ya, nutrisi ini sangat dibutuhkan untuk keperluan. Untuk keperluan apa? Dia butuh hidup pokok ternak ya. Ternak itu butuh beraktivitas ya, hidup pokoknya. Kemudian setelah hidup pokok apa? Bereproduksi ya, memperbanyak atau kawin dan seterusnya. Itu juga perlu nutrien, kebutuhan untuk dari pakan tersebut. Kemudian untuk apa lagi? Oh ya, jelas untuk produksi. Kalau ayam misalnya, dia produksi telur, produksi daging, termasuk untuk ternak ruminansia yang kita akan bahas. Kita buat pakannya itu adalah untuk apa? Ya untuk produksi daging, atau untuk yang lain produksi susu, atau ruminansia yang lain untuk apa? Untuk misalnya wool misalnya. Tapi kalau wool di Indonesia memang tidak banyak ya. Oke. Nah, sekarang terpenuhinya kebutuhan nutrisi yang seimbang tentunya ya, baik kualitas maupun kuantitasnya, untuk seekor ternak diharapkan dapat hidup yang layak dan berproduksi secara optimal. Itu adalah tujuannya. Nah, kita tahu bersama pakan utama ternak ruminansia adalah pakan hijauan yang terdiri dari apa saja? Ada rumput-rumputan ya sebagai sumber seratnya atau sumber selulosa dan hemiselulosanya, juga ada kacang-kacangan ya sebagai sumber protein di situ, dan limbah hasil pertanian diantaranya mungkin yang banyak di kita, bukan mungkin ya, insya Allah banyak di semua tempat, itu adalah jerami padi, daun jagung atau daun-daun yang lain yang potensial yang sebagai limbah hortikultura, termasuk limbah perkebunan ya, yang saat ini cukup banyak ya, misalnya untuk limbah kelapa sawit misalnya, mulai dari limbah pabrik pengolahannya ataupun limbah yang ada di lahan sawit ya, termasuk di situ adalah daun sawit, pelepah sawit dan seterusnya, itu bisa kita manfaatkan sebagai sumber serat ya. Oke, kalau kita mau memanfaatkan ya pakan tersebut, ada permasalahan yang sering dihadapi oleh peternak sapi, peternak kerbau, domba dan kambing ya, terutama secara umum itu ternak ruminansia. Apa masalahnya? Ya masalah pakan, yaitu rendahnya mutu pakan dengan kandungan nutrisi yang rendah, kandungan serat kasar yang tinggi, dan kecernaan yang rendah.
hal ini kalau misalnya kita menggunakan pakan alternatif atau pakan limbah. Mau tidak mau harus ada sesuatu nih yang harus disiapkan supaya mendukung ya, supaya mendukung walaupun pakannya kualitasnya tidak terlalu bagus, itu kita suplemen dengan bahan yang bisa mensupport supaya produktivitas ternak kita bisa terjaga tentunya. Nah, jenis pakan ternak tersebut tidak dapat memberikan nutrisi yang berimbang ya untuk mendukung produktivitas yang optimal. Maksudnya di sini adalah kalau kita hanya memberikan sekedar jerami padi ataupun jerami jagung ataupun limbah perkebunan yang lain ya, ini tidak bisa mendukung produktivitas secara optimal. Oleh karena itu kita harus melakukan strategi bagaimana caranya walaupun dengan pakan limbah tersebut kebutuhan nutrisi itu bisa terjamin ya, dengan memberikan suplemen yang tersusun. Misalnya kita siapkan macam-macam bahan sebagai sumber protein atau bahan non protein nitrogen atau dikenal dengan NPN ya, NPN ya. Sebagai misalnya kita buat ya, di dalamnya ada kok kandungan proteinnya atau NPN-nya, non protein nitrogen ya, ada sumber energinya dan juga ada sumber mineral dan vitaminnya. Ibarat makan manusia 4 sehat 5 sempurna yang harus kita siapkan untuk ternak kita. Jadi ternak kita walaupun makan dengan pakan yang istilahnya kualitasnya kurang bagus, kita coba ya tetap produktivitasnya tinggi. Itu yang kita harapkan ya. Sudah barang tentu kita harus memanfaatkan potensi yang ada di sekitar kita atau potensi lokal yang ada di sekitar kita. Jangan mengambil dari luar yang harganya mahal misalnya ya. Oke, ya. Dengan pemberian pakan atau suplemen tersebut diharapkan kebutuhan nutrisi dapat terpenuhi secara seimbang dan akhirnya dapat menunjang kebutuhan nutrisi secara keseluruhannya dari ternak kita yang kita pelihara, mulai dari hidup pokoknya, kemudian untuk reproduksinya ataupun produksi ya. Nah, pakan tersebut yang akan kita lakukan, yang kita akan buat itu apa? Yaitu pakan suplemen yang dimaksud oleh pembicaraan kita atau dalam pembicaraan kita itu adalah urea molasses block ya. Nah, ini sesuai dengan namanya itu sudah bisa tertebak bahan dasarnya itu dari apa ya. Ada urea, ada molasses ya, blok dibentuk. Molasses itu mungkin bagi yang belum tahu itu adalah tetes atau limbah dari pabrik gula ya, yang menggunakan tebu. Nah, Pak, kalau misalnya tidak ada molassesnya, bisa nggak menggunakan bahan yang lain? Bisa ya, bisa. Seperti apa contoh pengganti sebagai sumber energi yang potensial ya? Bisa menggunakan gula aren atau gula merah ya, yang kira-kira tidak bersaing dengan manusia tentunya. Tapi kalau tidak ada tetes ya kita pakai aja gula aren atau gula merah yang ada di sekitar kita. Itu juga bisa, itu juga sebagai sumber energi. Nah, dengan pemberian UMB diharapkan dapat memacu pertumbuhan mikroba rumen ya, sehingga proses pencernaan fermentatif oleh mikroba rumen berjalan secara optimal. Nah, kita jelaskan sedikit ini ya. Kita tahu bahwa sapi atau ternak ruminansia, sapi, kerbau, kambing dan kawan-kawan ya, itu adalah ternak ruminansia. Dia bisa memanfaatkan pakan serat ya. Sebetulnya dia sesuatu yang subhanallah luar biasa ya, mengolah bahan yang kasar ya, serat kasarnya tinggi menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat ya. Misalnya dia bisa menghasilkan daging, bisa menghasilkan susu dan seterusnya ya. Nah, itu sesuatu yang luar biasa. Dia mempunyai alat pencernaan yang luar biasa yang dikenal dengan rumen ya. Rumen itu adalah tempat fermentasi yang di dalamnya itu ada macam-macam mikroba.
mulai dari bakteri, ada funginya, ada protozoanya, bahkan ada virusnya di situ. Yang utama itu adalah bakteri ya, yang bisa memproses ya bahan yang seperti rumput termasuk jerami itu bisa kita olah, bisa bukan kita, maksudnya sapi yang mengolah itu karena ada rumen. Nah, kondisi seperti ini ya atau mikroflora ini perlu didukung ya kalau misalnya pakannya kurang bagus ya. Nah, kondisi ini akan memacu ternak ya mengkonsumsi pakan secara optimal kalau kita tadi memberikan suplemen baik yang kita support itu ininya ya apa namanya mikrobanya itu akan berdampak pada induk semangnya yang punya alat pencernaan yang secara keseluruhan itu kita harus jamin ya berjalan dengan normal, berjalan dengan sempurna dan akhirnya apa yang akan terjadi? Maka kebutuhan nutrisi atau nutrien dapat terpenuhi secara seimbang dan memenuhi kebutuhan untuk tadi produksi atau hidup pokoknya, reproduksi dan produksi seperti yang kita inginkan. Nah, terpenuhinya nutrisi secara seimbang dapat diharapkan produktivitas akan tercapai sesuai dengan kemampuan genetisnya. Ingat ya bahwa sebagus apapun mutu genetik ternak kita, ternak ruminansia kita, baik sapi, kerbau, kambing, domba yang kita punya, kalau tidak didukung dengan pakan yang baik ya tentunya dia tidak bisa memberikan produktivitas yang tinggi atau tidak bisa mendukung ya kalau pakannya tidak bagus ya terhadap produktivitas sapi atau ternak ruminansia yang kita punya. Itu intinya adalah kuncinya di situ ya. Bagaimana kita mengelola pakan itu dengan baik ya. Nah, kita kaji pelan-pelan. Wah, ini terlalu bersemangat. Nah, apa sih pengertian urea molasses block ini atau UMB ya? Urea molasses block atau UMB ya merupakan salah satu jenis pakan tambahan yang biasanya tersusun dari berbagai macam bahan ya. Bahan pakan tentunya baik dalam pakan sebagai sumber protein atau NPN ya, non protein nitrogen atau bahan pakan sumber energi, bahan pakan sumber vitamin serta mineral. Nah, bahan pakan yang sering digunakan antara lain misalnya itu bungkil kedelai ya, bungkil kedelai. Kemudian ada kita bisa manfaatkan bungkil kelapa, bisa juga menggunakan dedak padi, kemudian polar di situ kita tambah juga kalsium ya, ada ditambah juga bisa fosfor, garam dapur, NaCl. Nah, urea yang bahan utamanya urea sebagai sumber nitrogen ya, kemudian molasses ini atau tetes sebagai sumber energi dan lain sebagainya. Nah, kita sarankan untuk Anda semua yang berbahagia pakailah bahan yang ada di sekitar Anda sehingga kita mendapatkan sesuatu yang UMB ini ya yang kualitasnya bagus namun harganya bisa kita tekan karena sesuai dengan kondisi harga setempat ya. Nah, dengan bahan pakan yang digunakan UMB dapat diberikan khususnya untuk ternak apa? Ternak semua ruminansia ya, seperti sapi, kerbau ataupun domba dan kambing. Itu bisa kita berikan ya. Nah, disebut dengan urea molasses block karena bahan-bahan pakan yang digunakan diantaranya terdiri dari urea serta molasses atau tetes dan hasil akhir pembuatan pakan penguat ini dibuat dalam bentuk kompak ya atau padat ya atau dalam bentuk blok ya, dalam bentuk blok atau bentuk yang lebih bulat kita memanfaatkan boleh ya kaleng ataupun apa yang ada di sekitar Bapak Ibu sekalian, bro and sister, sis ya, brother and sister semuanya itu bisa digunakan ya. Ada ini bambu Pak, boleh kita menggunakan bambu. Ada apalagi pokoknya apalah cetak yang bisa digunakan secara prinsip seperti itu ya.
Kenapa nggak ada molases? Tadi sudah ditegaskan ya, molases atau tetes itu adalah sebagai sumber energi dan juga sebagai perangsang, baunya sangat enak. Bisa diganti dengan apa? Ya bisa kita gunakan gula aren ataupun gula merah. Yakin itu gula aren, gula merah di mana saja di Indonesia ini insya Allah ada. Memang kalau tetes itu terbatas ya, cuma penamaan saja, tapi secara prinsip fungsinya sama ya, sebagai sumber energi ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, UMB atau urea molasses block merupakan pakan pemacu yang sifatnya khusus ya, kompak, yang berperan sebagai pemacu pertumbuhan yang dapat meningkatkan populasi mikroba di dalam rumen. Jadi tujuan ininya ada, kita berharap bisa memacu ya pertumbuhan mikroba di dalam rumen sapi, sehingga atau rumen ternak ruminansia ya, sehingga proses atau mikroflora yang ada di rumen itu bisa beraktivitas dengan optimal. Nah, pakan pemacu ini dapat merangsang ternak ruminansia sebagai induk semang dalam menambah konsumsi serat. Jadi dia punya, sehingga didukung, disupport ya dengan bahan itu, maka konsumsinya kita berharap bisa kita tingkatkan. Sehingga apa? Kalau konsumsinya sudah meningkat, kondisi di dalam rumen proses fermentasinya bagus, maka akan berdampak pada produktivitas ternak kita. Itu sudah sunnatullah tentunya ya. Nah, molases sebagai sumber energi yang tinggi untuk aktivitas mikroorganisme atau mikroflora atau berbagai macam mikroba yang ada di dalam rumen, serta baunya yang menyengat ya, bagi ternak itu ya baunya sangat enak ya, sehingga meningkatkan palatabilitas serta cita rasa pakan, sehingga diharapkan dia akan bisa mengkonsumsi pakan itu lebih banyak ya. Oke, seperti itu ya, aromanya seperti kita makan sesuatu makanan yang sangat kita sukai kalau dikasih biasanya tetes ini ya. Ingat, tidak hanya tetes atau molasses, bisa diganti dengan gula aren ataupun gula merah. Pasti ada di sekitar Bapak Ibu sekalian, bro and sis ya, di mana saja Anda berada di Indonesia ataupun bahkan di luar ya. Nah, urea digunakan sebagai sumber nitrogen ya. Urea dirombak oleh mikroba rumen menjadi amonia. Nah, kemudian digunakan untuk sintesis protein mikroba. Jadi, intinya secara tidak langsung kita memberikan urea atau sumber nitrogen atau sumber amonia ini untuk bahan dasar bagaimana mikroba di dalam rumen itu akan membentuk protein ya, protein mikroba. Nanti mikroba tersebut akan masuk ke saluran pencernaan yang berikutnya, omasum dan abomasum dan seterusnya ya. Itu akan dalam bentuk apa? Dalam bentuk protein mikroba. Protein mikroba yang tadi itu akan jadi dalam mikroba tersebut begitu masuk ke dalam saluran pencernaan berikutnya, itu dalam dikategorikan sebagai protein, dan itu adalah protein yang sangat berkualitas yang bisa memacu pertumbuhan ini ya, pertumbuhan ternak yang kita punya. Di samping itu ya, kalau kondisi di dalam rumen itu sudah bagus, maka produk akhir ya dari proses fermentasi itu adalah VFA, volatile fatty acid ya. Terdiri ada di situ asam asetat, asam propionat, ada asam butiran. Berbeda dengan ternak non ruminan ya, atau ternak monogastrik ya. Nah, ini yang dimanfaatkan oleh ternak ruminansia ini. Dan akhirnya ya, bila mikroba ini berkembang secara optimal ya, apa dampak yang bisa terjadi? Maka dia akan, atau mikroba ini dapat mencerna serat kasar melalui proses pencernaan fermentatif ya, sudah barang tentu dengan bagus, dengan optimal. Nah, kenapa kita menggunakan urea? Karena kita sudah kita amati, kita teliti, observasi bahwa
Setiap 1 kilogram urea setara dengan 2,88 kilogram protein kasar, atau dengan rumus itu 6,25 kali 46%. Nah, ini cukup tinggi ya, dengan bahan yang mudah, insya Allah urea banyak terdapat di sekitar kita, itu bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak ya, tapi jangan dicampur langsung. Nanti ada ini ya, ada apa namanya, berapa sih, kita ada formulasinya yang nanti kita akan sharingkan juga. Nah, ini kita pada kesempatan ini, part 1 ini akan membahas kenapa kita harus membuat, apa sih tujuannya, kenapa kok kita membuat UMB ini ya. Tujuannya adalah pembuat UMB ini antara lain ya, mengurangi defisiensi unsur mikro ya, baik mineral ataupun vitamin, asam amino maupun protein bypass ya. Ini kalau nanti ke depan nanti itu adalah bagaimana kita menyiapkan supaya ternak kita itu tidak kekurangan nutrien, termasuk di situ adalah vitamin dan asam amino atau bahkan trace mineral ya, mineral esensial yang dibutuhkan oleh ternak kita harus penuhi supaya benar-benar bisa berkembang. Nah, yang berikutnya, apa sih tujuan berikutnya adalah meningkatkan efisiensi pencernaan pakan dalam alat pencernaan ternak ruminansia. Jadi kalau misalnya suasana di dalam rumen sapi itu terjaga ya, maka efisiensi akan terjadi ya, efisiensi efektif di dalam proses fermentasi di dalam saluran pencernaan ternak ruminansia kita. Kemudian yang berikutnya adalah dampak ya, berikutnya adalah meningkatkan produksi dan perbaikan kinerja reproduksi ternak kita. Jelas kalau di dalam rumen ya, akan prosesnya optimal, itu berdampak pada metabolisme di dalam tubuh ternak kita, maka ya sudah barang tentu ada harapan di situ, maka produktivitas dan kinerja ternak kita itu akan menjadi bagus. Nah, yang berikutnya tujuannya adalah memperbaiki nilai gizi pakan. Kita tahu ya, kualitas pakan kita itu memang terutama di daerah tropis itu kualitasnya memang kurang bagus ya. Kemudian yang sering dilakukan apalagi musim kemarau ya, yang banyak kita lakukan itu memberikan limbah pertanian atau jerami ya, baik jerami padi ataupun jerami yang lain, bahkan di beberapa tempat itu menggunakan bagas tebu dan lain-lain. Nah, kualitasnya itu memang kurang bagus ya, kita harus sadari itu. Maka itulah tujuannya kita membuat urea molasses block. Pak, kalau kualitas ini pakannya bagus boleh nggak? Ya boleh saja, itu akan lebih bagus lagi, lebih optimal lagi bagaimana memanfaatkan potensi hijauan kita itu. Jadi itu intinya ya. Kemudian berikutnya adalah apa sih keuntungan pembuatan UMB ini? Ya, urea molasses block atau UMB merupakan salah satu jenis pakan suplemen ya. Kemudian pembuatan UMB memiliki beberapa keuntungan diantaranya ya. Kita terapkan teknologi tepat guna TTG yang praktis dan mudah ya. Semua orang pasti bisa melakukan hal ini. Cuma modalnya cetakan, mencampur bahan tentunya ya. Kemudian kita campur, setelah itu dicetak. Nah, kalau cetakan nggak ada di daerah ataupun di pedesaan, pasti ada bambu. Ataupun nggak ada bambu, apa saja yang bisa kita bikin cetak. Sisa ini juga, sisa kaleng cat juga bisa, asal jangan dicampur dengan catnya ya. Oke, itu banyak bisa kita lakukan ya. Ataupun dari apa saja yang bisa kita gunakan untuk mencetak. Nah, kemudian apa? Menggunakan peralatan yang sederhana ya. Sederhana kita gunakan ya, tidak terlalu canggih ya. Memang ya, untuk kebutuhan perusahaan mereka sudah menggunakan mesin ya, mesin press yang bagus dan dikemas secara bagus untuk kebutuhan industri peternakan, sah-sah saja. Tetapi ini kita coba memulainya supaya di seluruh Indonesia teman-teman ya, saudara kita semuanya peternak ya, atau petani peternak bisa membuatnya sendiri dengan baik ya. Kemudian menggunakan bahan-bahan sebagian besar
tersedia di lingkungan dan mudah diperoleh dan murah harganya ya. Jadi di beberapa tempat misalnya sentra ini ya, sentra ubi kayu atau singkong yang membuat tepungnya, kita bisa manfaatkan onggoknya dan seterusnya. Kemudian perekatnya kita bisa menggunakan tepungnya sedikit supaya memadatkan, begitu kering ya akan bisa padat dan keras ya, supaya tidak ambyar. Nah, yang berikutnya mudah dibuat dan praktis cara pemberiannya. Kita kasih kalau memang keras itu biasanya sapi menjilat-jilati, nanti lama-lama ya habis. Habis juga. Ini ya, memang tujuannya demikian. Dia sebagai pakan suplemen ya, bisa merangsang nafsu makan ternak untuk mengkonsumsinya ya. Nah, apa atau bagaimana prinsip pembuatan UMB ini ya? Jadi pembuatan UMB pada prinsipnya adalah pembuatan pakan suplemen untuk ternak ruminansia dengan berbagai macam bahan pakan dalam bentuk padat dan kompak atau blok ya. Nah, pembuatan UMB dapat dilakukan dengan 3 cara nih. Nanti bisa tergambar betapa mudahnya kita bikin UMB ini. Yang pertama itu pembuatan dengan cara panas ya. Proses pembuatannya dilakukan dengan cara memanaskan atau memasak ya bahan-bahan pakan yang digunakan pada suhu misalnya 100 sampai 120 derajat Celcius selama tidak lama, 15 sampai 20 menitan ya. Kemudian cara kedua, pembuatan dengan cara hangat ya. Proses pembuatan dilakukan dengan cara memanaskan atau memasak bahan pakan yang digunakan pada suhu misalnya kisaran 40 derajat sampai 50 derajat Celcius selama 15 sampai 20 menit misalnya ya. Yang ketiga ya, pembuatan dengan cara dingin ya. Proses pembuatannya dilakukan dengan cara tanpa pemasakan, pemanasan. Jadi bahan-bahan digunakan itu setelah dicampur terus dicetak dan dikeringkan. Nah, ini semua bisa dilakukan, tidak sulit, mudah. Memang ada keuntungan dan kerugian dari masing-masing ini ya, teknik ini ya, 3 cara ini ya. Monggo harus kita sesuaikan di daerah masing-masing ya. Secara prinsip kita bisa melakukan hal itu semua di mana saja Anda atau Bapak Ibu, bro and sis ya, brother and sis dan saudara semuanya di mana saja Anda berada tentunya ya. Nah, kemudian pemilihan bahan UMB ini ya, ingat ini kita berharap ya memanfaatkan potensi yang ada di sekitar kita ya, di sekitar Anda atau potensi lokal. Nah, bahan pakan yang akan digunakan dalam pembuatan UMB perlu dipilih berdasarkan beberapa kriteria. Ya, kriteria tersebut selanjutnya menjadi acuan standar apakah suatu bahan pakan sesuai apa tidak untuk digunakan dalam pembuatan UMB ini ya. Nah, untuk mempermudah dalam melakukan pemilihan bahan pakan diperlukan sampel standar ya sebagai pembanding ya antara standar kualitas bahan pakan yang diinginkan dengan kondisi nyata bahan pakan yang kita akan pilih. Dengan pemilihan bahan pakan yang baik dan benar diharapkan dapat hasil pembuatan UMB berkualitas dan efisien. Nah, pemilihan bahan pakan untuk pembuatan UMB perlu mempertimbangkan beberapa hal ya, antara lain ya yang kita harus pertimbangkan. Yang pertama itu adalah prioritaskan penggunaan bahan pakan yang tersedia di lingkungan sekitar, mudah diperoleh, jumlahnya banyak dan tersedia secara kontinu. Ya, misalnya ya, molasses tadi atau tetes itu tidak ada di tempat Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kita ganti ya, nggak usah ada ketergantungan pada tetes. Tetes ini adalah limbah pabrik gula ya. Tidak usah kita repot-repot harus beli, cari begini, cari dengan harganya mahal, ongkos kirimnya mahal. Nggak usah. Kita ambil di sekitar Bapak Ibu sekalian, bro ya, brother and sister ya, Anda semua ya. Kita cari yang ada. Ya, yang paling mudah pasti yakin ada itu adalah gula aren ataupun gula merah. Itu pasti ada di
di mana saja di Indonesia insya Allah, dan bahkan banyak yang potensial di daerah Anda. Kita pakai saja karena secara prinsip sama, itu adalah sebagai sumber energi ya. Kemudian yang kedua, menggunakan bahan pakan yang harganya relatif murah. Nah iya, di situ ada sumber singkong, misalnya biasanya singkong yang dibikin ya, tepung singkong, ada limbahnya. Oh enggak, kita manfaatkan, jangan tergantung pada misalnya polar yang harganya mahal, jangan tergantung pada bahan yang impor, misalnya bungkil kedelai. Kita cari sumber protein yang lain yang ada, kacang-kacangan yang tidak terpakai, tidak banyak. Ada beberapa tempat itu banyak kacang benguk misalnya, atau kacang-kacangan yang lain, ataupun kalau di daerah Sumatera banyak karet ya, biji karet itu belum banyak dimanfaatkan. Memang itu mengandung sianida, tetapi dengan kita proses ya, biji karet itu bisa dijadikan sebagai sumber protein ya. Kita olah, dipanaskan, sangat sederhana sebetulnya mengolah, bagaimana menghilangkan asam sianida ya. Jadi sangat mudah, kita panaskan, kita rebus, atau kita gongseng, atau apa yang lain yang sifatnya panas, maka sianidanya akan berkurang ya. Jadi aman nantinya dikonsumsi oleh ternak. Atau kacang yang lain ya, yang tidak bersaing ya dengan manusia, atau bahan seperti kita sumber protein yang sekarang ini banyak kita manfaatkan itu juga adalah maggot ya, dari BSF ya, Black Soldier Fly, ataupun yang lain lagi ya, limbah-limbah, atau di pinggir pantai mungkin sisa kepala udang, atau sisa ini ya, sisa-sisa organ dalam ini ikan ya, itu bisa dimanfaatkan sebagai sumber protein ya. Yang jelas kita berharap semuanya di mana saja bisa menggunakan atau membuat hal ini. Kemudian menggunakan bahan pakan yang palatable atau disukai ternak ya. Jadi dia punya kesukaan atau mudah suka ternak kita itu untuk memakannya ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah menggunakan bahan pakan yang memiliki kandungan nutrisi sesuai dengan standar ya. Untuk dapat mengetahui kandungan nutrisi bahan pakan, perlu kita lakukan analisis proximat ya, atau menggunakan standar kandungan nutrisi bahan pakan yang sudah ada. Bisa kita menggunakan tabel NRC ya, bagi yang mungkin kebetulan ada di kampus yang ada jurusan peternakannya, atau ya kita lihat aja kelaziman orang memberi pakan atau makanan yang ada dedak misalnya, sudah yakin itu dengan harapan kita bisa mendapatkan dedak yang bagus, karena sekarang dedak juga banyak yang memalsukan ya, sekamnya digiling lagi sehingga terlalu banyak sekamnya. Nah ini yang kita tidak harapkan. Jadi kita ya standar, misalnya onggok tadi kita bisa memanfaatkan, ataupun tepung jagung ya, kita ambil sedikit, nanti kita formulasi supaya memang benar-benar ini ditambah nanti mineral mix. Kalau tidak bisa mencampur sendiri, kita pakai yang ada di pasaran ya. Nah, untuk menghindari dari pemalsuan ya, bahan pakan perlu diperhatikan kesesuaian dari aspek, misalnya bentuknya apa benar ya, sudah sesuai, kemudian teksturnya, ukurannya, warna, bau, dan rasa dibandingkan dengan standar yang ada. Kemudian gunakan bahan pakan yang tidak bersaing dengan kebutuhan pangan manusia tentunya. Seperti contoh misalnya kalau di daerah Bapak Ibu sekalian ada pabrik tahu misalnya, ya kita manfaatkan itu limbah tahunya itu. Ya, jadi itu menjadi pakan berkualitas. Kalau bikin urea bagaimana UMB ini, nanti kita keringkan dulu ya, supaya kadar airnya tidak terlalu tinggi dalam bentuk tepung, kemudian kita campur itu sebagai pakan yang sangat berkualitas ya. Kemudian gunakan pakan yang bersih ya, tidak bercampur dengan bahan lain, misalnya sampah. Kemudian seperti kertas, tali rafia yang jelas-jelas tidak akan
atau sulit terdegradasi di dalam rumen sapi kita. Nah, kemudian ada banyak batu kerikilnya, serpian logam dan sebagainya yang tidak memungkinkan dicerna oleh ternak kita. Kemudian gunakan bahan pakan yang tidak berkutu ya, ataupun tidak berjamur yang nanti menimbulkan banyak nanti anti nutrisi atau toksin yang bisa berdampak pada ternak kita. Nah, ini berkaitan juga dengan tadi pemasakan acara panas ya. Salah satu fungsinya kalau kita melakukan pemanasan atau keuntungan kalau kita panaskan itu untuk mengurangi kalau itu di situ ada kutu, kemudian ada jamur, itu pasti mati ya. Tetapi kalau misalnya teknik dingin ya tadi tidak melakukan cuma mencampur kemudian dicetak, nah kemungkinan di situ kan masih banyak bibit jamur ataupun mikroba yang tidak menguntungkan ya, sehingga mungkin kualitas di dalam proses menyimpanannya nanti tidak terlalu lama. Jadi ada untung dan ruginya cara panas ataupun cara dingin. Nah, kita sesuaikan saja ya. Kalau misalnya cepat kita menggunakan ya nggak usah, misalnya lebih efisien ya nggak usah teknik dingin saja ya. Sesuaikan dengan Bapak Ibu sekalian atau bro and sis yang ada di sekitarnya. Kalau memang tidak ada digunakan untuk ini, untuk pemanas ya sudah cara dingin saja ya. Toh juga kita melakukan pengeringan itu juga proses untuk membunuh ataupun mengurangi mikroba yang ada, yang mikroba yang patogen ya. Jadi dijemur itu juga ada sinar ultraviolet, juga ada panasnya, juga bisa mengurangi investasi penyakit di situ. Nah, berikutnya adalah gunakan bahan pakan yang sudah dalam bentuk gilingan halus ya. Jika bahan pakan masih dalam bentuk bijian atau bongkahan perlu dilakukan penggilingan. Untuk menggiling bahan pakan diperlukan waktu, tenaga, peralatan dan biaya tambahan ya. Kalau ada bahan itu sudah siap dalam bentuk tepung kalau ada ya. Ini untuk mengurangi semuanya ya. Misal ya yang ada supaya tidak ada aktivitas lagi ya. Nah, ini juga membantu nanti supaya produk UMB kita itu homogen ya. Itu kalau dalam bentuk tepung, itu kalau kita campur itu akan homogen ya. Kemudian gunakan bahan pakan yang tidak tercampur dengan bahan pakan yang lain yang tidak diketahui proporsinya ya. Jangan kita gunakan asal ini ada tapi nggak jelas itu kandungan nutrisinya, itu kalau boleh jangan demikian ya. Kemudian kita bahas juga tentang peralatan pembuatan UMB ini ya. Jadi peralatannya juga sangat sederhana, nggak ya, cuma intinya bagaimana yang ada di sekitar Bapak Ibu sekalian tentunya ya. Nah, sebelum membuat UMB urea molasses block ini perlu persiapan peralatan yang akan digunakan, mulai dari misalnya kita identifikasi jenis-jenis peralatan yang kita punya sampai melakukan kontrol kebermanfaatan atau kondisi peralatan tersebut. Nah, kemudian peralatan yang dimaksud diantaranya misalnya alat penggiling bahan pakan kita punya enggak? Kalau tidak ada ya kita cari yang sudah dalam bentuk tepung ya. Kemudian yang kedua, timbangan ya. Saya pikir timbangan ini bisa kita dapatkan ya, ataupun kalau tidak bisa kita pinjam. Kalau toh enggak bisa ya cari aja ini sisa-sisa kaleng, tapi nanti persentase atau ininya mencampurnya perbandingannya yang kita harapkan atau sudah ditentukan ya. Kemudian juga alat pencampur, alat yang canggih kita menggunakan mixer. Tetapi kalau tidak ada ya sudah, yang ada sekop, sendok ataupun apa ya, centong nasi juga bisa kita gunakan. Kemudian pemanas ya, apa yang ada di situ, kayu bakar boleh, briket batu bara boleh ya. Sesuaikan ya, kalau kalau yang canggih kan menggunakan listrik, misalnya pemanas listrik ya, ataupun ini ya, pokoknya jangan tergantung pada
yang canggih-canggih juga, tetapi yang penting itu bagaimana kita melakukan atau membuat supaya kita bisa memanfaatkan potensi lokal itu dijadikan UMB, urea molasses block, sehingga mampu mendongkrak produktivitas ternak kita ya. Dan yang terakhir itu setelah ini ya, alat cetaknya ya. Setelah dicetak, ya cetak tadi kita sudah jelaskan apa saja yang ada. Ada bambu cetakan punya paralon, kita bisa gunakan paralon ya. Bekas kaleng cat juga bisa ya. Tapi harus diwaspadai, harus dibersihkan dulu catnya supaya tidak mengganggu ya. Dan berikutnya tinggal mengemas ya, baik disimpan ataupun dijual atau dipasarkan, monggo ya, bisa kita lakukan semuanya insya Allah ya. Kita optimis kita melakukan sesuatu yang baik ya, terobosan ya yang bisa kita lakukan. Kemudian kalau kita ini tentang penggiling ya, bahan pakan sebelum digunakan, tentunya untuk pembuatan UMB ini beberapa jenis bahan pakan harus digiling terlebih dahulu menjadi partikel. Kalau misalnya kita menggunakan jagung ya, jagung itu biasanya di pasaran banyak dalam bentuk bijian ya, harus kita giling ya. Bahan pakan yang perlu digiling antara lain misalnya jagung, kalau kedelai ada kedelai, kemudian kacang-kacangan yang lain ya. Bahan pakan yang ukurannya kira-kira partikelnya masih besar-besar itu harus kita giling. Misalnya sumber mineralnya kita mau menggunakan tepung tulang ya, misalnya ya. Kita proses tulang itu, kita kemudian kan perlu digiling ya menjadi tepung. Kemudian juga jika tidak memiliki alat penggiling, maka ya otomatis kita harus beli yang dalam bentuk yang sudah digiling dalam bentuk tepung. Nah, alat penggiling bahan pakan bisa menggunakan hammer mill atau disc mill. Yang ada banyak di pasaran itu adalah disc mill ya, penggiling mesin giling biasa ya, bisa mesin penepung biasa ya. Kemudian alat penggiling bahan pakan dapat dilihat pada gambar berikutnya ini ya. Gambar di sini nih macam-macam, ada hammer mill, ada disc mill dan seterusnya ya. Jadi ada juga ada yang mencincang kalau misalnya bahannya dalam masih bentuk basah. Itu juga seperti kita menggiling yang giling ini daging itu juga, misalnya kita punya limbah ini, limbah kepala udang misalnya, ada limbah kepala ikan misalnya, ada limbah yang lain. Nah itu kan masih misalnya dalam bentuk ini ya, tidak berbentuk, kemudian lembek ya, itu kita bisa giling dengan alat itu dulu, kemudian kita keringkan ya, baru dihancurkan ya, dia sudah dalam bentuk tepung. Nah kemudian berikutnya adalah timbangan. Timbangan merupakan salah satu alat untuk mengukur dosis ya, bahan pakan ataupun yang akan digunakan untuk membuat UMB ya, maupun UMB yang sudah jadi nanti. Sebelum dikemaskan perlu ditimbang berapa sih, dalam bentuk berapa. Nah, jika tidak tersedia timbangan, ukuran dosis dapat dilakukan dengan cara menakar saja ya, satu timba atau satu ember, perbandingannya berapa ya, menggunakan alat-alat takar tersebut, itu juga bisa kita lakukan. Oke, berikutnya adalah penggunaan jenis timbangan disesuaikan dengan kapasitas atau sensitivitas dan akurasi timbangan, baik timbangan elektrik, digital maupun timbangan manual. Nah, kalau kita bermain dengan bahan yang sangat mikro ya, mau tidak mau kita harus menggunakan timbangan digital ya, yang bisa mengukur misalnya 1 digit di belakang koma atau 2 digit di belakang koma. Tetapi kalau di lapangan ya sudahlah, kita menggunakan timbangan biasa saja, timbangan buah juga bisa ya. Yang penting kita bikin, kita bisa buat itu. Nah, yang berikutnya ini adalah alat pencampur. Ini juga sangat penting ya, tergantung kemampuan kita. Kalau UKM sudah bisa beli mixer ya monggo, itu malah lebih bagus, nanti didapatkan produk yang homogen ya. Nah, digunakan untuk apa? Untuk mencampur bahan dalam proses pembuatan UMB. Alat pencampur dapat digunakan dalam bentuk ya berupa, bisa kita menggunakan mixer tadi ya, kalau misalnya sudah punya kemampuan, atau kita berkelompok menjadi kelompok ternak ya, kandang
kandang koloni yang punya kemampuan urunan misalnya untuk membeli mixer ini, ya monggo-monggo saja, dan itu sangat bermanfaat untuk yang lain ya. Nah, untuk mencampur bahan pakan secara mekanis dan biasanya insya Allah dengan mixer ini bisa lebih homogen. Kemudian tidak ada mixer Pak, belum mampu, kita menggunakan skop biasa ya, digunakan untuk mencampur bahan pakan ya secara manual. Nah, wadahnya bisa menggunakan baskom, ember, dilengkapi dengan alat pengaduknya, misalnya kita aduk ya, apapun yang bisa kita lakukan. Nah, peralatan ini digunakan untuk mencampur bahan-bahan UMB ini dalam jumlah sedikit, dan proses pencampuran dapat dilakukan secara manual, langsung menggunakan tangan dan alat pengaduk yang sederhana. Nah, ini salah satu strategi ya, teknis yang kalau mencampur ya, teknik mencampur yang baik ya, dimulai dari bahan yang kecil ya, dengan perbandingan yang sama. Misalnya kita ureanya tidak terlalu banyak, misalnya kita campur dengan bahan yang kira-kira mesnya sama, ataupun ininya tepungnya itu tidak terlalu dan kalau bisa ya memang homogen gitu loh, bisa kita homogenkan, kita perbandingannya sama, terus nanti ke bahan-bahan yang lebih banyak. Nah, ini untuk supaya kita bisa menghomogenkan nanti produk kita, produk UMB. Jadi jangan langsung kebetulan menggunakan dedaknya banyak, dicampur ureanya sedikit, langsung dicampur dalam jumlah dicampur ke ini, itu biasanya tidak akan merata ya. Kita misalnya 1 gram ditambah 1 gram urea misal ini ya, kita tambah juga dengan apa yang kira-kira bobotnya sama ya, dan bentuknya, volumenya juga sama ya. Kita campur dulu 1 gram dengan 1 gram misalnya dedak misalnya ya, kita campur dulu, kemudian nanti ditambahkan dedak lagi terus gitu kan, misalnya ya 1 gram ya, kita tambah dengan dedak 1 gram urea dengan dedak 1 gram misalnya, kita aduk dulu, kemudian itu kan sudah campuran jadi 2 gram, kita ambil dedak lagi 2 gram ya, dicampur dengan campuran tadi yang 2 gram ya, campuran antara urea dan dedak terus gitu ya. Nanti itu kan jadi 4 gram. Dedanya masih ada misal ya, dedanya masih ada 4 gram, ditambah 4 gram dedak, terus kayak gitu meningkat ya, campuran itu didapatkan sesuatu yang homogen nantinya. Nah, teknik yang semacam itu sederhana ya, tinggal kita bisa membuatnya, bagaimana kita supaya kita bisa ya. Kemudian sumber pemanas ya, bisa menggunakan peralatan misalnya yang yang canggih, tapi ini tidak disarankan, sekarang sudah mahal sekali ini gas kita ya, tabung 12 gram itu sudah di atas 200.000, bahkan 1/4 juta. Ini sangat menyedihkan kita ya. Sumber energi ya, nggak usah, kita lupakan saja kompor gas ya, karena sangat mahal sekarang. Kemudian kita menggunakan kompor listrik ya kalau punya kemampuan. Kemudian kompor minyak tanah misalnya sudah nggak ada, sudah sulit minyak tanahnya, salah satu yang paling mudah itu ya menggunakan kayu bakar ataupun briket batu bara ya, atau apa saja yang kira-kira bisa ini. Kalau ada ini apa namanya ya, di daerah sentra sawit itu pasti banyak ya. Pelepah sawit itu kalau kering bisa jadi kayu bakar, ataupun cangkang sawit juga bisa jadi kayu bakar. Monggolah, apa yang jelas yang ada potensi di sekitar Bapak Ibu sekalian kita manfaatkan. Jadi jangan sampai kalau tidak ada lalu kita tidak melakukan. Nah, itu yang kita berharap jangan ini, karena kita berharap bisa memacu produktivitas ternak kita ya. Kemudian peralatan untuk memanaskan ini ya, pembuatan OMB dengan cara panas ini ataupun hangat, diperlukan alat yang memanaskan bahan pakan. Kemudian peralatan tersebut dalam bentuk apa, penggorengan ataupun panci, insya Allah ada di Bapak, entah itu dalam bentuk gerabah ataupun apa, yang jelas kita bisa mengaduknya. Kemudian
Alat pencetak. Alat pencetak ini bisa digunakan untuk mencetak UMB ini sehingga menjadi bentuk yang kompak ya, dalam bentuk blok dia. Mau bentuk blok, mau bentuk bulat, ya tidak ada masalah ya. Bentuk cetakan disesuaikan dengan peralatan cetak yang tersedia. Yang syukur-syukur misalnya bisa kita tekan, kita press juga lebih bagus juga ya. Kita misalnya kita tindih dengan kayu yang berat ataupun batu, sudah ini juga bisa ya. Monggo silahkan. Nah, kita harus benar-benar memanfaatkan yang ada, jangan sampai ada ketergantungan pada sesuatu yang tidak kita punya. Nah, peralatan cetak dapat dipilih dari yang paling sederhana, dari potongan bambu misalnya, ataupun paralon, sampai peralatan cetak mekanis seperti cetak batako. Nah, ya, jadi cetak batako juga bisa, atau kita bikin dari kayu ataupun dari papan untuk alat cetak juga bisa. Kita tindih nanti dengan pemberat ya, baik batu ataupun kayu. Nah, untuk mengurangi kadar air dapat dilakukan ini dengan cara dijemur ya, untuk mengeringkan ini, dan menggunakan oven ini kalau misalnya skalanya sudah ini ya, sudah besar ya. Baik yang oven menggunakan listrik maupun oven dengan pemanas kompor ya, monggo. Atau tadi oven matahari tadi. Yang jelas Pak, bagaimana kalau hujan? Kita setting saja bikin oven atau alat pengering. Yang jelas kita kan sudah banyak plastik transparan ataupun atap ya UV itu. Yang penting itu kan nggak kena matahari, nggak kena air hujan secara langsung. Kalau misalnya musim penghujan itu kan harus diatasi ya. Kemudian di situ nanti kan bisa ada pemanasnya, bisa nanti tetap juga menggunakan kayu bakar misalnya, ataupun limbah-limbah yang bisa kita bakar ya. Kemudian berikutnya setelah semuanya ini sudah terbentuk, itu adalah kita kemas ya. Digunakan untuk mengemas UMB yang sudah jadi dalam bentuk blok ya. Kalau kita mau memasarkan atau menjual ya, kita gunakan plastik transparan misalnya untuk mengemas agar tetap dapat dilihat kondisi UMB yang ada di dalamnya. Itulah beberapa hal gambaran bagaimana membuat urea molasses blok tersebut gampang dan mudah ya. Ini baru insya Allah part 2-nya kita akan lanjutkan karena nanti terlalu panjang ya. Kita akan bahas nanti berikutnya, sharing berikutnya itu di part 2 insya Allah ya, bagaimana proses pengolahan dari atau membuat molasses block ini secara teknisnya. Sekian dulu, terima kasih ya. Tetap bersemangat, kita berbagi kebaikan tentunya, ilmu yang bermanfaat. Semoga Anda semua diberikan kekuatan, motivasi tinggi di dalam mengelola kehidupan ini ya. Fastabikul khairat, nasrun minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.